Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya yang sudah hadir di malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman semuanya ada yang masih barusan gabung. Malam hari ini topiknya sedikit berbeda. Kita akan membahas mengenai search engine optimization bersama dengan narasumber kita, Mas Bagas. Oke, silakan. Oke, ini adalah tiga website klienku. Satu website klienku ini yang paling kiri atas. Ini adalah website klienku. Kebetulan aku megang klien yang YMYL, guys. Your Money, Your Life. Nah, IET ini website yang ini kriteria yang matters banget ke Your Money, Your Life. Apa sih Your Money, Your Life? Ya? Your Money, Your Life adalah sebuah website yang kontennya itu langsung berimbas ke kehidupan manusia. Misal keuangan, kesehatan, hukum. Nah, klien tuh masuk di hukum ini, gitu, teman-teman. Nah, IET ini menjadi hal yang paling penting untuk website-website YML seperti kliennya saya, gitu. Nah, makanya dilihat dari 5 Oktober ini, apa yang udah saya bangun selama 2 tahun untuk klien saya, itu terjun bebas, guys, di tanggal 5 Oktober ini, gitu ya. Nah, yang kanan dan yang bawah, ini juga termasuk ke dalam head kompetitor mereka. Head kompetitor kliennya saya, sama-sama kantor hukum, gitu. Dia juga terjun bebas di tanggal 5 Oktober, yang ini juga terjun bebas di tanggal 5 Oktober. Nah, IET sendiri itu apa sih? Nah, IET itu sebenarnya adalah kriteria Google untuk menilai apakah suatu konten ini memiliki rating yang bagus atau enggak, kualitasnya bagus atau enggak. Itu IET. Nah, IET sendiri itu terbagi menjadi 4, guys. Sebenarnya ada expertise, experience. Nah, ini baru juga update belum lama. Tadinya itu cuma ada IET, tapi sekarang ada IET tambahan experience, kemudian ada authority, dan ada trustworthy. Kita bahas satu-satu. Nah, di expertise ini, Google itu pengen ya, ketika si webmaster atau pemilik website atau content writer, ketika dia sudah melakukan keyword research, terus membuat content brief, terus dieksekusi menjadi konten, autornya itu jangan hanya ditulis sebagai author atau sebagai admin gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak melihat konten-konten di dalam sebuah website, artikel di sebuah website yang penulisnya adalah admin, penulisnya adalah author. Nah, Google pengen dengan adanya expertise ini, yang nulis itu siapa? Yang nulis itu adalah orang yang expert terhadap orang yang expert di topik yang dia bahas. Misal klienku hukum, gitu ya. Gak mungkin yang nulis adalah admin, gak mungkin yang nulis adalah cuman author gitu. Kita kasih tahu ke Google kalau ini konten bukan sembarangan, konten ini ditulis sama lawyer gitu untuk nunjukin expertise-nya. Ya, itu expertise. Kemudian experience. Si expert tadi ketika sudah menulis, dia harus bisa sharing ke pembaca, misal di hukum. Berapa kasus, misalkan topiknya adalah nikah siri. Berapa banyak kasus nikah siri yang lawyer tersebut sudah pernah handle? Itu dikategorikan sebagai experience. Pun misalkan website teman-teman adalah website otomotif. Ya, teman-teman juga bisa sharing terkait experience teman-teman, misal masalah bengkel gitu ya, topiknya adalah busi. Gimana caranya teman-teman experience-nya menangani kasus-kasus busi mati atau cara mengganti busi dan lain sebagainya. Experience itu harus di-share ke pembaca gitu ya, teman-teman. Terus kemudian ada authority. Nah, authority ini teman-teman harus bisa ngebahas suatu topik secara komprehensif. Contohnya tadi adalah nikah siri gitu. Misal dari nikah siri ini aku ngebahas dari tata cara nikah siri. Kemudian ada cerai nikah siri. Gitu. Kita bahas si nikah siri ini secara komprehensif. Tinggal nanti kita sebagai pemilik website atau yang bikin konten, kita klasifikasiin lagi berdasarkan journey dan intent, teman-teman. Tapi topiknya satu, nikah siri. Kita harus dapetin authority di nikah siri tadi, gitu. Kemudian ketika experience, expertise dan trustworthy ada authority dan ada yang sekarang trustworthy gitu. Nah, setelah ditulis oleh expert, experience-nya sudah dapat, udah bikin konten yang komprehensif gitu. Gimana caranya kita bisa dapetin trust gitu. Nggak sembarangan juga, walaupun dia udah expert, ketika dia nulis, dia juga bisa menampilkan sebuah referensi di dalam kontennya dia.
Untuk orang percaya kalau konten yang dia buat itu benar-benar kredibel. Nah, trust ini berbeda dengan experience, expertise, dan authority. Trust ini berdasarkan dari tipe page-nya, teman-teman. Kalau tipe page-nya produk, teman-teman ketika ingin menunjukkan sebuah kepercayaan ke orang lain, teman-teman review produk yang jujur. Review produk yang nge-bridging, ngebantu orang untuk mengambil keputusan dia mau beli atau enggak. Jangan pakai paid promote. Jangan teman-teman yang bikin, yang punya produk, teman-teman sendiri yang review. Itu jadinya nggak objektif reviewnya. Jadi kepercayaannya nggak dapat di situ. Dan IED ini teman-teman, ini yang tiap hari melakukan review itu bukan robot. Dia adalah orang, ya third party-nya Google yang tiap hari itu keliling. Dia datangin sebuah website untuk menilai ini website IET atau enggak. Ini website IET atau enggak. Gitu. Jadi dia orang ya teman-teman, bukan robot. Nah, si Google Quality Raters ini dalam mengevaluasi suatu website apakah IET atau enggak, itu ada uh, tipenya teman-teman. Ada dari lowest sampai ke highest. Ada yang lowest EAT, ada yang lack of EAT, ada yang highest EAT gitu. Yang lowest EAT ini semua aspek expertise, experience, authority, and trustworthy ini nggak dapat sama sekali. Dikategorikan konten tersebut di lowest EAT. Nah, sementara EAT yang lack of EAT itu ada 3 aspek atau 2 aspek yang didapat, tapi 2 yang lainnya nggak dapat, itu lack of EAT. Kemudian ada higher CEAT. Higher CEAT ini semua aspeknya dapat. Tapi dari keempat ini, yang paling penting adalah trust, teman-teman. Percuma dia ditulis sama expert, dia udah sharing experience, dia udah dapetin authority, tapi nggak dapat kepercayaan. Ini tetap dianggapnya jadi lack of EAT, teman-teman. Jadi trust itu paling penting ketimbang aspek yang lain, gitu ya. Itu tadi untuk mengevaluasinya si Google Quality Raters. Kemudian gimana cara kita ngecek sebuah website ini udah EAT atau belum, gitu, teman-teman. Dimulai dari expertise. Teman-teman bisa cek website masing-masing, ya. Apakah di website teman-teman di homepage-nya itu ada menu About Us? Ini yang menjadi review kenapa klienku kemarin kebantai sama algoritma. Jadi bukan menyalahkan algoritmanya ya teman-teman, tapi kondisi websiteku ketika diterjang badai algoritma itu sedang tidak dalam posisi yang perform, yang bagus gitu. Nah, algoritma ini diibaratkan sebagai COVID. Ketika teman-teman sakit, teman-teman kena COVID, justru teman-teman akan makin parah kondisinya gitu. Sama kayak sebuah website gitu ya. Jadi ketika di expertise teman-teman cek ada about us atau enggak. About us ini penting buat Google Quality Raters mengetahui siapa yang tanggung jawab atas pembuatan website ini. Yang nulis siapa? Dia expert atau enggak? Gitu. Terus yang kedua adalah author-nya. Tadi aku udah sebutin author ini menjadi hal yang paling penting di aspek expertise gitu. Jangan sampai ketika bikin konten kagak ada namanya teman-teman, cuma author doang atau cuma admin doang gitu. Tunjukin siapa, misalkan Bagas Prasetyo penulisnya. Bagas Prasetyo ini siapa? Lawyer, notaris dan lain sebagainya ini disebutin dia di situ. Ya, kemudian experience. Nah, experience ya teman-teman, ini bukan cuman kaitannya sama konten, tapi juga kaitannya sama teknikal. Setelah aku evaluasi kenapa website klienku drop, ternyata tanggal 29 September homepageku itu mengalami revamp. Tanggal 29 ini udah mulai naik revampnya ke live production. Tanggal 5-nya keserang sama ada algoritma core update ini. Nah, setelah aku cek, ternyata ketika website itu udah di revamp, dia nggak ada, dia ngilangin alamat about us. Langsung dicari, langsung menu cari advokat. Itu satu. Terus kedua, ketika kita cek Search Console, ternyata experience-nya itu URL-nya 0. Good URL-nya 0, guys. Bayangin, dari banyak ratusan URL yang ada, good URL-nya itu 0. Experience-nya buruk banget buat si user gitu ya. Jadi experience bukan cuma ke konten tapi juga ke technical. Itu tadi si page experience.
Kemudian ada mobile friendly. Nah, mobile friendly, ketika kita ngeliat data, ternyata banyak konten kita tuh yang diakses paling banyak tuh lewat mobile. Ketika dicek juga, mobile friendly-nya itu nol gitu ya errornya. Aku ngerasa kalau kontenku dari segi konten ini udah IET banget. Ditulis sama expert, ada referensi, aku menangin topical authority di beberapa topik gitu. Ternyata ini yang bikin websiteku terjun bebas gitu ya. Nah, selain itu ada experience dari si penulis gitu ya. Jadi di experience teman-teman cek 3 hal. Page experience, mobile friendly, sama experience. Adakah experience yang diseringin di dalam konten oleh si writer gitu. Terus yang berikutnya itu ada authority. Nah, authority teman-teman harus banget bikin topik yang komprehensif gitu. Nanti teman-teman tinggal klasifikasiin berdasarkan search intent ya sama internal linking. Oke, itu authority. Terus yang trustworthy itu dilihat dari customer review. Ketika dia menggunakan produknya kita, apakah dia memberikan review yang bagus atau enggak? Oh, aku ada di kantor hukum A, pakai kantor hukum A, ternyata aku kalah dalam gugatan cerai gitu. Aku nggak menangin hak asuh anak misalkan kayak gitu. Terus yang kedua ada reputasi dari si penulis trustnya. Untuk membangun trust itu teman-teman bisa bikin biografi dari penulisnya. Dia lawyer lulusan mana? Sepak terjangnya selama di lawyer itu gimana, udah menangin berapa banyak kasus dan lain sebagainya untuk kemudian mendapatkan sebuah trust gitu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke implementasi CEAT ini teman-teman ya. Yang pertama tadi teman-teman harus punya website yang ada about us-nya gitu ya. Dicek lagi apakah teman-teman websitenya ada about us atau enggak. Kalau enggak ada silakan ditambahkan. Ya, ini menjadi hal yang paling penting untuk search engine atau Google Quality Raters itu mengetahui keekspertisan dari teman-teman gitu ya. Terus yang kedua privacy policy, kalau belum ada ditambahkan privacy policy-nya karena ini untuk menaruh kepercayaan bahwa data yang didapat oleh si pemilik website itu tidak disalahgunakan gitu. Terus yang ketiga kantor fisik, misalkan aku kantor hukum di mana kantor hukumnya itu bisa menggunakan Google My Business ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya reputasi si author tadi, teman-teman bisa menggunakan biografi. Autornya jangan sembarangan, jangan cuma admin, jangan cuma author gitu ya teman-teman, harus bikin yang lebih informatif lagi, lebih lebih detail lagi penulisnya siapa. Kemudian internal linking tadi untuk mendapatkan authority ya. Jadi flow-nya jelas, tentu internal linking ini selain authority, untuk mendapatkan authority tentu ini menjadi flow informasi yang jelas untuk ngegiring audiensnya teman-teman dari satu funnel ke funnel yang lain. Dan yang terakhir teman-teman bisa menggunakan skema markup ya, skema markup atau struktur data. Untuk si author itu teman-teman bisa menggunakan person, sama yang terakhir teman-teman bisa menggunakan organizations di homepage-nya teman-teman gitu ya. Jadi yang bikin penting adalah karena kenapa IET ini menjadi algoritma yang menurutku penting pasca core update. Google pengen memberikan referensi yang kredibel intinya untuk user. Dia nggak mau konten yang ngebahas banyak hal itu ngejawab intent dari keyword yang diketik sama si user. Jangan pakai konten yang gado-gado gitu sih, Mas Hadi. Kenapa jadi core update ini penting banget untuk kedepannya? Oke, bagi teman-teman yang juga mungkin udah memiliki Google Search Console atau Google Analytics, saya sendiri juga sudah cek bahwasanya hampir 8 dari sekian klien ya mengalami penurunan dan memang jawabannya adalah kebanyakan sih karena konten, lebih banyak karena konten. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita untuk ngukur level IIET kita itu di level low, di level high. Itu apakah ada tools-nya untuk mengukur hal tersebut? Oke, untuk sampai sekarang sebenarnya belum ada tools yang dikeluarkan sama Google untuk mengukur high-nya itu di mana gitu. Cuma Mm-mm. lagi Google menilainya itu berdasarkan aspek-aspek yang tadi sama purpose of the page. Tujuan dari page-nya itu apa? Makanya tadi saya katakan ketika di trust itu tergantung pada tipe page-nya. Ketika page-nya itu product review, maka gimana caranya kita ngebuat Google Quality Raters ini percaya sama kita
e-commerce itu gimana, kemudian yang bisnis-bisnis kayak gimana, gitu sih Mas. Tapi belum ada Nah, tool untuk kita ngukur. nah, kalau misalnya itu tadi bukan robot, itu tadi adalah human. Yes. Maksudnya yang melakukan riset itu adalah human. Pertanyaannya adalah kita kembali lagi ke hal yang utama karena sebelumnya kan ada IET aja, sekarang ada IET. Kita kembali lagi yang pertama adalah expertise. Bagaimana kita tahu bahwasanya si A ini expertise di bidangnya, apakah cuma biografi aja udah cukup atau perlu link eksternal link yang lain? Ya, mungkin bisa ditambahkan link eksternal ya untuk kemudian bisa si Google Quality Writers tuh lebih yakin lagi ada biografi, ada eksternal link. Misalkan ketika kita masukin nama kita sebagai Mm-mm, Setio gitu ya, ternyata kita ada di repository.ac.id, mm-mm. kita berkuliah di mana dan lain sebagainya gitu. Itu yang menjadi double checknya si Google Quality Writers. Oh, jadi memang Google Quality Writers itu kembali lagi sebagai penulis setidaknya kalau di webinar sebelumnya kemarin Mas Satrio portofolio atau detail itu ada di LinkedIn. Tetapi ini pun juga menjadi sebuah tanda kutip informasi juga bahwasanya kalau kita menjadi penulis sebuah website atau kita punya website itu sendiri setidaknya halaman penulis atau autor tadi dimunculkan dan didetailkan informasinya. Yes, betul. Dibikin satu halaman khusus lagi di author, dan authornya itu Mm-mm. X aja. Oh, oke. Nah, apakah itu juga perlu masuk indeks sitemap dan lain-lain? Perlu di sitemap di outer page bisa dimasukin ke dalam sitemap untuk Mm-mm. lebih yakin lagi kalau ketika ada orang gitu yang masukin nama Sinar Hadi Wijaya, beliau itu siapa, itu orang Google Google Analytics akan jauh lebih percaya lagi gitu untuk dapetin saya expertise. Oke, kalau itu dari expertise. Nah, pertanyaan yang kedua adalah trust. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwasanya artikel ini benar-benar ditulis oleh si A? Kan otomatis kan trust ini bukan hanya trust dari isi kontennya aja, tetapi juga trust dari benar nggak ini ditulis oleh si A? Apakah plagiarisme dan lain-lain itu menjadi salah satu faktor juga untuk membangun trust? Ya, sebenarnya ini jawabannya nyambung sama pertanyaan yang pertama tadi sih. Ketika dia udah Mm-mm. expert, cukup expert gitu ya di topik yang dia bawakan di dalam konten. Dan ya tadi ditambah dia ngecek lagi apakah ada plagiarisme terhadap topik tersebut, ternyata enggak, itu udah menjadi tolak ukur untuk mendapatkan trust. Dan balik lagi, Oh, ketika trust itu tipe page-nya beda-beda, Mas. Jadi ketika dia halaman artikel biasa, trustnya gimana tergantung dengan topik yang dibawakan. Tapi kalau misalkan review produk, trustnya tadi dengan memberikan review yang jujur, bukan paid promote, ya. Kemudian kalau misalkan e-commerce, dia bisa memberikan apa namanya statement kalau paymentnya itu secure dan lain sebagainya gitu. Itu tergantung dari purpose of page-nya gitu. oke. Nah, kemudian kalau expertise sudah, trust sudah, kemudian sekarang ke experience. Tadi experience otomatis dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah mobile mobile responsifnya, maksudnya tampilan responsifnya apakah pengaruh atau tidak. Apakah masalah seperti penggunaan font, kemudian penggunaan warna itu juga termasuk ke faktor experience juga? Atau Tentu. biasanya kita sebutnya adalah time duration, time on screen-nya, apakah itu juga termasuk bagian dari experience juga? Tentu Mas. Jadi experience kan lewat kita taunya lewat page experience sama mobile friendly. Tapi di balik itu kan Mm-mm. juga mengukur average time durations dia berada di website kita atau di kontennya kita. Makin lama dia ada di average time durations ya artinya dia makin betah di website kita gitu. Maka itu bisa menjadi tolak ukur experience yang good ke usersnya kita gitu sih. Oke, bagi teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja klik ke tombol Q&A karena di sini kita sifatnya adalah sharing, tanya jawab, sekaligus memberikan insight bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan mengenai hal-hal tersebut. Nah, guys, tadi ada hal yang menarik karena ini ada berhubungan dengan salah satu plugin yang tanda kutip sering kali atau bahkan menjadi andalan saya, yaitu RankMath. Tadi menyatakan bahwasanya About Us itu harus masuk. Yes.
Nah, bukankah itu tanda kutip? Jadi gini, kalau di rank math itu kan di bagian profile settingnya, di situ kan selalu kita selalu dimintain halaman about us sama kontak us. Apakah itu juga akan berpengaruh besar atau gimana? Iya, ngaruh besar banget. Pak, kotak tadi deh yang about us dulu. About us kan tadi untuk nunjukin siapa sih Mm-mm. website ini gitu. Website ini itu tujuannya apa, kemudian siapa aja yang nulis konten dan lain sebagainya gitu. Ini menjadi inti apa ya? Google Collaborators itu melihat yang pertama adalah about us ini. Kalau misalkan about us-nya aja nggak ada, Google Collaborators akan menilai website ini kurang jelas siapa yang akan bertanggung jawab terhadap konten yang dibuat gitu. Terus Oke. kalau kontak us ini ada kaitannya sama si experience tadi, sama si trust gitu ya. Jadi ketika dia ada apa-apa, misalkan website YMYL ya, yang impact langsung ke kehidupan gitu. Ketika dia bikin kontennya membahayakan dirinya dia, terus ternyata ketika habis baca konten tersebut impact-nya buruk, ya dia bisa telepon, ya itu balik lagi ke trust. Oke, jadi sarannya kalau misalnya dulu privacy policy itu jadi sebuah kewajiban kalau di WordPress, bahkan sudah ada generatornya. Sekarang kurang lebih about us dan kontak us itu menjadi salah satu informasi yang setidaknya kita masukkan. Betul, untuk dapetin IET ini. Oke, nah pertanyaannya itu sebaiknya dimasukkan di mana? Apakah sebaiknya masukkan di menu bagian atas atau di footer atau di mana sebaiknya? Menu atas sebenarnya sih kalau by default kan banyak kan orang naruhnya di menu atas kan, menu Mm-mm. atas sama si hubungi kami gitu. Intinya dalam bentuk link lah. Ketika dalam bentuk link kan dia bisa di crawl sama Google Bot juga, dan ketika mau di atas mau di bawah yang penting bisa diakses aja sama si Google Collaborators. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Agustan Ningrum. Kak Bagas mau tanya sebelumnya mau ngucapin Mas Hadi untuk ngucapin webinar. Santai, webinar kali ini tidak akan terlaksana tanpa pembicara yang lain, tanpa Anda juga sharing-sharing. Ini ada pertanyaan. Di kantorku menganut sekte kalau kita boleh, bahwa artikel itu harus punya minimal 550 kata. Sedangkan saya menganut paham bahwasanya konten nggak harus minimal 550 kata, asal sudah informatif. Jadi kadang suka bingung, apakah IIT juga ada syarat panjang katanya? Nah, silakan Mas Bagas. Oke, aku pun sampai sekarang ketika bikin sebuah content brief untuk content writerku, aku selalu tidak ada minimum words. Ya, yang penting pertama adalah ngejawab intent. Dan kemudian ketika teman-teman ngebahas dari experience-nya, terus authority-nya, teman-teman nggak mungkin hanya nulis 550 kata. Pasti lebih, pasti banget lebih gitu ya. Kurang dari 1.000 lah, paling nggak gitu. Tapi nggak mungkin cuma 550 kata ketika teman-teman bikin konten yang komprehensif. Jadi EAT itu juga sebenarnya nggak ada minimum words-nya ya sebenarnya. Tapi tetap teman-teman harus dapetin semua aspeknya di dalam konten teman-teman gitu. Nah, Mas, tapi kan tapi kan gini, ini bertentangan dengan pernyataan tadi. Kalau misalnya katanya sedikit, otomatis time on skill-nya sedikit, otomatis dianggap nggak informatif. Itu gimana, Mas? Itu kan hanya salah satu aspek penilaian aja. Oke. Preferensi itu hanya salah satu aspek penilaian, tapi penilaian yang lainnya itu ada lebih banyak lagi gitu. Tadi aku bilang ketika ada satu aspek yang dia nggak dapat, mungkin masuknya ke lacking of EAT. Tapi yang penting nggak masuk ke dalam lowest EAT tadi gitu. Itu adalah salah satu aspek aja sih average time durations-nya. Oke, soalnya kan gini, seringkali tim itu bilang apa itu manajer marketing atau yang manajer SEO-nya yang ngurusin konten itu biasanya berpacu pada tanda kutip result seperti Ahrefs, Ubersuggest, kemudian uh, Semrush dan lain-lain. Dan kalau misalnya low word. Nah, itu selalu yang disalahkan itu content writer. Kenapa kata-katanya kecil? Kenapa kok jumlah katanya kecil? Kenapa nggak bisa banyak? Ada tips nggak sih untuk tanda kutip mengakalin atau untuk membuat struktur agar satu postingan itu atau satu halaman itu tidak terkena low 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 content word. Nah, ada tipsnya nggak? Oke, sebenarnya pertama ya, ini balik lagi ke stakeholders-nya. Mungkin praktisi SEO itu
punya cara yang banyak banget gitu untuk kita bisa dapetin goals objektif dari perusahaan. Tuh, kalau Mm-mm. misalkan emang di perusahaan yang Mas Hadi tadi sebutkan manajernya punya kenapa lo ini dikit banget dan lain sebagainya gitu, ini harus banyak, itu mungkin mazhab media gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya keyakinan gitu bahwasannya ketika kita nggak berpatokan pada minimum words gitu ya, ternyata teman-teman fokusnya kepada search intent itu bisa muncul, teman-teman bisa counter itu dengan data. Nah, kemudian untuk mengakali tadi untuk supaya panjang, teman-teman intinya harus bikin useful atau helpful content gitu. Jangan maksain banyak, tapi teman-teman ngawang kemana-mana gitu. Tetap balik ke satu fokus. Ini mau jawab intent apa, terus teman-teman topiknya apa. Misalkan ini deh sengketa tanah misalkan ya. Di sengketa tanah itu dikasih tahu dulu sengketa tanah itu apa. Teman-teman bikin kayak mirip-mirip dari hal yang umum dulu gitu sampai nanti ke yang paling akhir. Kalau di strategi ini aku masih eksperimen terkait karena aku habis kena algoritma ini. Yang berikutnya aku taruh experience adalah H2 terakhir itu aku taruh kasus sengketa tanah yang pernah ditangani oleh kantorku. Kontraktorku harus sebutin di mana sengketa tanahnya, berapa banyak kasus sengketa tanah yang sudah ditangani dan berapa banyak yang menang, itu disebutin baru yang bawahnya CTA untuk kemudian konsultasi gratis di kantorku gitu. Nah, Mas, ini menarik lagi pertanyaannya. Sorry kalau saya gali sampai menunggu pertanyaan lain dari teman-teman. Hmm. Kalau gitu, heading itu juga jadi pengaruh. Atau ada nggak tips untuk agar penulisan headingnya dan lain-lain untuk biar kata-katanya banyak itu ada nggak Itu urutannya? nggak ada ya sebenarnya itu Google kan sekarang punya NLP ya, Natural Language Mm-mm. Processing gitu, yang intinya supaya teman-teman tuh bisa nunjukin di mana sih letaknya teman-teman harus naruh experience gitu. Jangan maksain naruh experience itu sembarang tempat jadi user nggak enak baca gitu. Teman-teman ceritain dulu, tentu ketika dia nyari sengketa tanah dia punya intent, mungkin dia sedang mengalami sebuah sengketa tanah gitu ya. Sebelum teman-teman tunjukin experience tiba-tiba di atas gitu, itu kan kelihatan banget kayak hard sellingnya ya. Teman-teman bilang kita udah pernah lo nanganin kasus ini, itu hard selling untuk kemudian si pembaca itu menggunakan jasa kantor hukum klienku gitu. Santai aja, soft sellingnya tetap dijalanin, nanti di experience-nya di akhir aja gitu, sebelum CTA untuk ngajak audiens konsultasi gratis di klienku gitu. Oke. Kemudian satu pertanyaan sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah menambahkan FAQ di akhir postingan itu juga bisa menambah experience atau meningkatkan faktor IET ini, Mas? Ini ini menarik nih karena ada satu head kompetitorku ya, head kompetitor klienku ini yang dia skemanya sampai dari dulu sampai sekarang itu FAQ. Dia Oke. satu-satunya head kompetitor yang ketika kena apa ada core update ini dia naik Iya. gitu. Dia naik. Nah, aku belum pernah nge-implement FAQ ini, tapi mungkin kalau dilihat dari logiknya FAQ ini bisa meningkatkan sebuah trust. Dan trust ini aspek paling penting dari keempat aspek itu. Oke, jadi mungkin untuk ke Agus Taningrum atau teman-teman semuanya, kalau misalnya kehabisan pertanyaan, kalau saya sih biasanya kalau ini ke tim kita internal, kata-katanya kita kan ada struktur kata, kemudian masih kurang, masih menurut saya kurang informatif, simple. Ketikkan aja judul dari teman-teman punya artikel itu di Google, di situ selalu ada pertanyaan, selalu ada apa istilahnya Mas Bagas? People also ask. Ah, people ask us-nya. Itu teman-teman masukkan aja sebagai FAQ, kemudian teman-teman kembangkan sendiri pertanyaannya. Mungkin people ASOAS itu akan menjadi ide untuk konten berikutnya dan untuk memperpanjang jumlah katanya sehingga ada keberlanjutan, ada internal link, jadi merasa bahwasanya oke, kita dapat informasi lagi, otomatis time duration on page-nya itu akan semakin meningkat. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Oh iya, Kak Agusta, kalau misalnya mau tanya tentang artikel, nah, kalau nggak salah, artinya benar, kita akan ada webinar selanjutnya, yaitu besok Selasa
yaitu cara mudah menulis SEO artikel untuk bisnis. Jadi kalau besok Selasa Kak Agusta ikut lagi, jadi nulis artikel SEO itu seperti apa untuk bisnis. Kemudian kalau tadi misalnya kantornya menganut paham minimal 550 kata, mungkin besok akan diberikan tips dan triknya juga bagaimana sih kalau kalau 550 kata, karena sekarang itu di algoritma itu kita bisa, jadi kita bisa membaca kata itu termasuk sintak atau tidak, seperti itu. Apakah kata-kata itu termasuk coding, jadi berapa proporsional coding dan berapa proporsional teks yang ada di halaman itu sepengetahuan saya itu juga menjadi salah satu faktor pengaruh di experience SEO. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari pembicara dari besok Selasa. Jadi dari Mas Kori tanya, Mas bisa diberi tips untuk nge-build website baru yang mulai dari nol. Gimana Mas? Kalau website baru mulai dari nol, artinya untuk membangun IIET dari nol ini apa aja sih yang harus disiapkan, yang harus tanda kutip dioptimalkan? Oke, ini Mas Kori ngetes apa gimana nih? Beliau besok beliau lagi sih. Oke, ini aku jawab aja ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin ini juga jadi pertanyaan buat teman-teman yang lain gitu ketika mau mulai bangun website. Nah, yang paling pertama adalah pastikan teman-teman pilih niche yang teman-teman tuh expert dan atau teman-teman suka gitu. Misalkan teman-teman mau di leisure atau di food and beverage, kalau teman-teman suka suka nge-review sebuah makanan atau minuman gitu ya dari food and beverage tadi atau dari leisure tadi, teman-teman melakukan yang namanya brand breakdown dulu. Brand breakdown, kira-kira ketika aku pilih food and beverage, aku mengkategorikan kontenku berdasarkan brand breakdown itu ada apa aja. Misalkan food and beverage-nya itu dari makanan kaki lima misalkan, atau makanan dikategorikan lagi tuh makanan kaki lima, kemudian ada yang makanan barat-baratan dan lain sebagainya. Itu teman-teman nanti sambil melakukan keyword research tuh, di brand breakdown dulu. Kira-kira ketika ngambil food and beverage banyak nggak yang akan dibahas di dalam kontennya teman-teman gitu. Teman-teman juga harus pilih yang scalable niche-nya. Jangan jangan nggak scalable gitu. Kalau misalkan nggak scalable, nanti teman-teman akan stuck di satu fase gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah pilih sesuatu hal yang teman-teman expert atau teman-teman sukain gitu ya, teman-teman lalu melakukan yang namanya taxonomy research. Taxonomy research dari brand background-nya tadi. Yang habis dari taxonomy research, teman-teman tentuin lagi struktur URL-nya mau kayak gimana. Terus dari struktur websitenya level 1 di menu home, terus blog about us juga udah harus ada, itu harus ada di satu level yang sama atau gimana gitu. Teman-teman harus riset dari taksonominya. Nah, habis itu teman-teman harus rajin-rajin nulis konten ketika teman-teman website baru. Tunjukin lagi teman-teman tuh siapa. Jangan cuma tulis admin, jangan cuma tulis author gitu. Sekarang aku Bagas, aku food vlogger atau aku food and beverage enthusiast misalkan kayak gitu. Rajin melakukan uh, review makanan misalkan. Dari review makanan ini kan teman-teman menunjukkan experience gitu. Teman-teman datanglah paling nggak ketika pengen nulis konten, teman-teman modal gitu. Teman-teman lagi review di kategori makanan kaki lima gitu, jajanan kaki lima. Teman-teman datengin kaki limanya. Kalau teman-teman lihat ada makanan apa yang teman-teman sudah berdasarkan riset keluar tadi ya, ada makanan apa, kemudian teman-teman cobain, teman-teman ambil fotonya, teman-teman review di dalam konten teman-teman untuk dapetin experience tadi. Expertise sudah dapet nih, misalkan teman-teman food and vlogger enthusiast. Expertise teman-teman udah experience teman-teman udah dapat tadi. Teman-teman review beneran, bukan review dari orang lain gitu ya kan. Terus authority-nya teman-teman bahas komprehensif si jajanan kaki lima tadi. Bangun internal link-nya gitu. Terus yang trust-nya tentu teman-teman juga dari review tadi ya, itu juga dapetin si trust. Tadi aku bilang, kalau misalkan page-nya itu product review, justru teman-teman bisa kasih review yang jujur gitu. Atau kemudian teman-teman bisa memutuskan lah si usernya tadi, si pembaca tadi, untuk mau nggak sih jajan di kaki lima atau enggak. Terus sabar-sabar aja deh untuk website baru untuk bisa kayak gitu. Nah, sekarang kita kita bicara mengenai
balik ke IIET tadi. Nah, Mas Bagas sendiri ketika mengetahui bahwasanya terjun bebas karena faktor IIET ini, langkah awal atau langkah pengaman yang pertama apa yang dilakukan? Karena efek ini tadi langsung yang kepikiran atau yang tanda kutip selain tadi karena ketahuan di revamp dan lain-lain sebenarnya yang langsung menjadi langkah agar tidak terlalu terjun bebas deh apa dulu? Sebenarnya paralel ya. Setiap kali Google melakukan update itu kan ada waktunya. Dia berapa lama sih ini update-nya gitu. Kali aja ketika update itu selesai dia naik lagi gitu. Tapi kita nggak cuma diem ketika sambil nunggu waktu Google masih update gitu. Sambil kita paralel ngaudit. Yang pertama adalah ngaudit sambil buka Google Search Console. Pertama dari yang terjun itu tadi kita lihat lagi ke Google Search Console. Nah, di Google Search Console teman-teman bisa masuk ke performance ya. Terus ketika masuk ke performance teman-teman bisa melakukan compare date 1 bulan terakhir sama 1 bulan ya 28 hari terakhir gitu. Setelah teman-teman lihat, teman-teman masuk ke bagian impressions ya, diklik impressionsnya, kemudian klik dari yang paling banyak hilangnya itu apa, keyword-keyword apa aja, terus analyze keyword itu ada di halaman apa, ya halamannya terus teman-teman lakukan audit. Misal di kontenku ada yang gara-gara uh, nggak masuk ke dalam kategori konten manapun. Misalkan ya, aku tuh hilang sekitar 3.000 impression tuh hilang di keyword uh, daerah rawan begal. Nah, ketika aku cek di daerah rawan begal itu keyword daerah rawan begal ternyata masuk ke halaman 5 daerah rawan begal di Indonesia, gitu kan. Setelah aku cek ternyata konten tersebut gak masuk ke kategori mana-mana, nggak masuk ke pidana, nggak masuk ke perdata, nggak masuk ke perizinan bisnis, nggak masuk ke keluarga dan lain sebagainya, uncategorized gitu. Berarti kan di sini nggak dapat authority kan. Gitu. Itu yang bisa aku benahin untuk kasus-kasus yang uncategorized. Terus selain itu juga aku nambahin lagi. Aku bilang tadi untuk dapetin authority, ya teman-teman harus bikin topik yang komprehensif. Riset lagi terkait rawan begal. Kemarin kita udah bahas daerah rawan begal. Kira-kira dari keyword rawan begal ini, teman-teman dapat ide konten apa gitu. Kemudian lihat lagi dari dapat informasi. Aku ingat kalau klienku pernah bilang, Mas Bagas, ini kita bisa ada ngelakuin revamp tanggal 29 September. Nah, setelah 2 September, aku audit lagi websitenya. Lah kok tiba-tiba sekarang nggak ada halaman si about us gitu, terus core vitals jelek, terus aku lihat di performance di apa ya di experience di search console ternyata good URL-nya terjun bebas juga dari yang tadinya ada 200 good URL sekarang tinggal 0 persis nih gitu. Jadi itulah yang bikin kenapa website klienku terjun bebas. Oke, kita kembali lagi ke tanda kutip tadi Mas Bagas mengatakan apa ya tadi ya saya lupa ke distract dengan pertanyaan. Oke, kita ke pertanyaan yang tanda kutip menjadi umum. Oke, saya baru ingat, mohon maaf. Berapa lama sih Mas Bagas ngelakuin riset? Atau apakah riset itu harus dilakukan setiap hari, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali? Nah, sebenarnya pengambilan riset, kemudian decision sampai eksekusi ini polanya berapa lama sih IET ini? Kan kita nggak tahu nih Google mau update kan terserah mereka mau kapan update. Tapi kan kita sebagai praktisi atau sebagai pelaku bisnisnya, sebagai profesional di bidangnya kan harus punya tempo yang rutin juga. Nah, kalau Mas Bagas sendiri untuk cek algoritma, kemudian untuk cek analitik itu berapa terminnya berapa lama sekali durasinya? Oke, ini sebenarnya berdasarkan pada kontrak waktu proyek ini berjalan ya Mas Hadi gitu. Jadi aku ini mingguan. Jadi dalam waktu mingguan itu aku udah harus nyetor 3 konten brief. Kemudian 3 hal yang harus dioptimasi dalam waktu seminggu gitu. Sama kayak kalau misalkan optimasi kan berarti kan saya melakukan audit terlebih dahulu, entah audit whole website atau konten auditnya gitu. Habis itu baru mengeksekusi apa yang harus dioptimasi itu. Jadi seminggu saya ngasih 6 berdasarkan kontrak kerja proyek ini mulai gitu. Nah, untuk yang update-update tentu
Itu sih udah jadi bacaan tiap hari ya. Jadi sebelum kita mulai kerja, entah full time atau klien atau ngajar, saya selalu buka dulu entah dari search engine jurnal atau dari webmaster guideline apa yang diupdate dan lain sebagainya gitu, Mas. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Mas Bobby. Mas mau tanya untuk pemula pakai tools apa nih? Karena masih baru dan sambil belajar untuk optimasi halaman. Kalau pemula ini optimasi, ini mungkin pertanyaannya adalah optimasi dari segi SEO, apa aja nih yang perlu apa ya, perlu dipersiapkan atau menjadi modal untuk optimasinya. Kalau aku pribadi, kayaknya ini pertanyaan jawabannya preferensi ya. Mungkin jawabanku sama Mas Hadi juga mungkin beda gitu ya. Kalau aku pribadi, yang paling pertama adalah pakai aja Google Search Console. Itu yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman belum punya modal untuk beli tools berbayar gitu, di Search Console juga itu jauh lebih udah cukup oke lah untuk teman-teman memutuskan untuk optimasi apa gitu ya. Caranya sama kayak yang tadi aku jelasin, teman-teman masuk ke performance, kemudian teman-teman selalu compare depth entah 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, atau 28 hari terakhir gitu. Terus lihat apa yang mengalami kenaikan dan apa yang mengalami penurunan. Nah, kalau penurunan, lihat lagi dari keyword apa, dari keyword tersebut, teman-teman masuk ke halamannya. Teman-teman audit halamannya. Dari segi kontennya, apakah konten tersebut udah dapet IAT-nya, apakah konten tersebut sudah menjawab search intent-nya, gitu. Misalkan teman-teman sudah tahu apa yang harus dioptimasi, jangan lupa teman-teman sebagai SEO spesialis bikin logbook. Tanggal segini, keyword ini, halaman ini, optimasi apa. Jadi teman-teman nanti 1 minggu kemudian teman-teman bisa refer ke logbook tadi apakah yang teman-teman sudah lakukan itu membuahkan hasil atau belum gitu. Jangan tiba-tiba ditanya ini kenapa naik gitu. Karena teman-teman nggak bikin logbook, teman-teman nggak bisa jawab gitu. Saya nggak tahu saya ngelakuin apa gitu. Intinya toolsnya paling awal adalah pakai aja Google Search Console. SEO harus bisa banget jago mainin Google Search Console sebelum mainin ke tools yang lain gitu. Si Mas, semoga ngejawab. Dan saya rasa sekarang sudah banyak ya tools-tools gratis yang tanda kutip yang berhubungan dengan SEO. Seperti Uber saja juga bisa diakses gratis, Ahrefs juga bisa diakses gratis. Jadi mungkin berbayar itu ketika levelnya intermediate atau expert. Tapi kalau misalnya baru mulai, saya rasa Google Search Console itu aja udah bikin kita PR banyak gitu kalau baru mulai. Mulai dari kita mikirin tanda kutip good URL, kemudian mobile responsif, kadang-kadang server itu tiba-tiba ada yang lonjak merah. Nah, jadi tools itu banyak, tapi kalau baru pemula Google Search Console dan analitik. Nah, analitik itu karena membahas tentang experience usernya, berapa lama yang ada di halaman kita dan lain-lain. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, kita masih ada beberapa menit lagi. Nah, Mas, kalau kita bicara mengenai platform, apakah platform CMS itu berpengaruh juga ke SEO? Misalnya kalau kita pakai Wix, kita pakai Blogger, kita pakai WordPress, kita pakai Joomla, apakah itu juga berpengaruh ke SEO? Ya, putus-putus. Mas, ini Oke. internetku aman nggak? Tadi tidak aman. Masih? Sekarang sudah aman. Oke. CMS Pertanyaannya perlu saya ulang? nggak, Atau saya udah paham? nggak. CMS berpengaruh sama SEO atau enggak, itu tergantung kitanya. Mau CMS-nya non CMS, mau WordPress, Wix, Joomla, teman-teman yang penting adalah ngerti fundamental SEO-nya. Title tag, HTML tag yang penting untuk SEO itu apa aja, gimana cara optimasinya, gimana teman-teman bikin rules robots.txt, gimana teman-teman submit sitemap gitu. Bukan cuma WordPress aja yang bisa nge-submit sitemap atau bikin rules robots.txt, tapi CMS yang lain juga punya gitu. Jadi semua CMS itu menurutku tergantung dari siapa yang ngerjain gitu sih Jadi Mas. bukan jadi masalah ya menggunakan CMS apa aja ya. Nah, kalau gitu pertanyaannya berhubungan lagi nih. Ada pertanyaan dari Kak Billy Sudarmo. Cara optimasi HTML tag SEO gimana, Mas?
HTML tag itu banyak banget ya, teman-teman. Tapi yang teman-teman harus pahamin dan penting untuk SEO itu ada beberapa ya. Ada heading H1, ada meta descriptions itu. Ini yang mau dibahas yang mana dulu gitu. Kalau misalkan H1, best practice-nya adalah keyword yang kita targetin bisa muncul di dalam H1 tersebut gitu ya. Terus meta descriptions juga, terus karakternya jangan lebih dari 165 karakter, kemudian alt text, Google kita kasih tahu lah sinyal ke Google, Google ini tuh gambar A, gambar B, gambar C dan lain sebagainya gitu. Banyak banget HTML tag gitu. Ini mungkin bisa dibahas di penulisan SEO kali ya, HTML tag gitu. Jadi kalau misalnya menurut Mas Bagas itu sendiri satu halaman itu apakah harus ada H1 sampai H6 ya? Atau maksimal sampai H berapa? Heading berapa? Tergantung konten yang dibahas itu turunannya banyak atau enggak. Kalau misalkan banyak mungkin bisa nyampe H6. Tapi kalau saya pribadi sih selama ini nulis ya cuma sampai H3 gitu. Jadi Karena kan Google ngeliatnya dari H1 sama H1 dan H2 gitu. Yang Google lihat oh ini bahasanya tentang uh, surat nikah siri gitu. nah, kemudian kalau ada heading kita kalau ngomong post otomatis ada yang namanya table of content. Table Perlu of nggak sih content. naruh table of content di setiap halaman postingan? Ini menurutku penting juga table of content itu mempermudah user teman-teman. Jadi dia nggak usah scroll down sampai bawah, dia bisa tinggal klik-klik aja. Ini ngebantu experience. Nah, kalau experience-nya bagus, tentu teman-teman dapat aspek experience di EEAT gitu sih. Nah, Mas, ini ada pengalaman unik. Salah satu yang ikut hari ini, jadi saya share aja. Saya ingin sharing dengan Mas Bagas. Mas Bagas ada salah satu teman-teman kita di sini yang punya pengalaman antara user interface dengan user experience. Mana yang lebih didahulukan? Karena di satu sisi kantor yang bersangkutan pengen websitenya itu tampilannya itu bermacam-macam. Tapi di sisi lain yang bersangkutan sebagai SEO spesialis pengen ada fitur table of content untuk naikin SEO, untuk naikin internal link yang bersangkutan juga nambahin yang namanya baca juga dan lain-lain. Tapi kalau dari sisi desain itu nggak disetujuin karena merusak desain. Nah, menurut Mas Bagas mana ya yang harus didahulukan, user interface atau user experience-nya? Dua-duanya menurutku penting ya. Ketika aku selalu kerjasama sama tim produk, ketika ada produk rilis baru gitu, website baru atau landing page baru gitu. Ini tinggal gimana caranya kita sebagai SEO spesialis itu berdiskusi mana yang lebih penting karena menurutku dua-duanya juga penting ya gitu ketika experience kita ngebantu user untuk kemudian bisa melakukan action dari goals perusahaannya tadi yang ngisi leads ngisi subscriptions dan lain sebagainya tapi interface juga menjadi hal yang penting jangan sampai interface yang cantik tadi itu bisa bikin website kita jadi nggak crawler friendly tuh jadi menurutku Tapi kalau misalnya dipaksa, nah mana yang aku lebih penting? Mana yang lebih didahulukan deh dan lebih prioritas? User interface atau user experience? experience. Lebih ke user experience-nya. Aku interface bisa biasa aja nggak apa-apa yang penting nggak ngerusak core vitals kemudian crawler friendly percuma cakep-cakep kalau Google tuh nggak bisa ngakses apa yang bisa diakses Ah, jadi sekarang gini, kalau misalnya interface sudah tidak menjadi prioritas, kemarin salah satu teman kita, rekan kita yang mengikuti acara di Singapura menyatakan bahwasanya AMP sudah tidak menjadi sebuah prioritas lagi. Nah, kalau menurut Mas Bagas bagaimana? Karena ya masih ada nih beberapa website yang masih memprioritaskan AMP mode-nya. ya aku kayak tahu dia tuh siapa cuman kalau kalau aku pribadi juga setuju sih aku nggak terlalu fokus kepada AMP intinya aku fokus kepada experience dari userku gitu Mas. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi kembali lagi kalau website itu yang penting sekarang algoritmanya kalau kita ngomong adalah gimana caranya website itu kita baca, kita sendiri sebagai pembaca nyaman, cepat.
informasi lebih ke informasinya benar, informasional, kurang lebih seperti itu ya yang sekarang memang dicari ya Mas. Betul. Terus nih ya, kalau misalkan kita bikin interface yang banyak banget fitur dan lain sebagainya ya, kita ngeri tim tech-nya kita itu eksekusinya kentang. Itu yang bikin juga, aduh, jadi website itu nggak terlalu friendly, malah profile-nya merah gitu. Jadi kembali Aku lagi, lebih pentingin si eh, experience sih daripada j- interface. jadi kembali lagi kepada teman-teman semuanya bahwasanya sekali lagi IIET ini lebih ke humanness, bagaimana memanusiakan sebuah artikel. Kalau misalnya artikel tersebut, ya kembali lagi, kalau ini sih mungkin akan bertentangan ya, bukan bertentangan, kembali lagi ke kreatif kita. Kalau misalnya kita terlalu sibuk dengan yang namanya keyword density, keyword itu harus, keyword stuffing itu harus berapa persen dan lain-lain. Kemudian penulisnya kita kembali lagi admin, autor. Kemudian kita terlalu sibuk dengan desain yang bermacam-macam, animasi yang bermacam-macam, tetapi malah bikin lemot website kita. Ujung-ujungnya kan juga, ya itu tadi, Google menganggapnya adalah ya ini website hanya untuk showcase aja, tapi bukan informasional yang dibutuhkan oleh user dari Google itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oh, setuju. Nah, mau sampai kapan nih Mas IET ini dilakukan oleh human? Apakah juga nantinya ini ada hubungannya dengan yang AI yang terbaru ini? Menurutku ya aku nggak bisa ngepredik ya sampai kapan, karena balik lagi Google adalah produk yang mana produk kita harus di-develop untuk memberikan search experience yang bagus kepada kita para usersnya. Tentu kita sebagai praktisi SEO tinggal tunggu aja update seperti apa, ya kita siap-siap. Serunya di SEO itu kita terus belajar. Gitu. Itu juga jadi alasan kenapa aku pilihnya SEO dibandingin channel lain. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Bagas. Ada kata-kata terakhir. Ada statement closement, closement statement, Closing close statement. statement. Ya, closing statement. Ini Oke. layar saya lagi ada banyak chat yang mengganggu, mendistract ini. Oke, kalau dari aku sih closing statementnya, konten itu untuk users teman-teman, dan SEO itu bukan cuma traffic sekarang. Gimana caranya teman-teman sebagai SEO spesialis itu bisa ngebantu company achieve goals-nya. Misalkan konsultasi, gimana caranya SEO teman-teman itu bisa datengin konsultasi yang banyak ke perusahaan atau ke kliennya teman-teman. Itu aja sih dari aku Mas Adi.